Wah, salve, saudara-saudari terkasih, salam jumpa bersama dengan saya, Pastor Yohanes Eko Prastio, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi Jumat, 30 Mei 2025. Mari kita bersama mengawali hari baru, mempersembahkan hidup dan karya kita kepada penyelenggaraan Tuhan. Mari kita juga mempersembahkan doa dan intensi kita masing-masing. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pokok keselamatan kami, berkat kebangkitan Kristus, kami lahir kembali dalam hidup baru. Arahkanlah hati kami kepada Kristus yang kini duduk di sisi kananmu. Semoga kami Kau anugerahi hidup abadi ketika penyelamat kami datang dalam kemuliaan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu, sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema permenungan kita hari ini tentang kesedihan yang menjadi sukacita. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus berkata kepada para muridnya, "Kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Mari kita masuk ke dalam suasana hati para murid saat itu. Yesus sedang berbicara pada malam terakhir sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Mereka tidak sepenuhnya mengerti apa yang akan terjadi, tetapi mereka merasakan bahwa sesuatu yang menyakitkan akan datang. Yesus dalam kasih-Nya yang mendalam tidak menyembunyikan kenyataan itu. Ia berkata jujur, "Kamu akan menangis, meratap, dan berduka cita." Namun Yesus tidak berhenti di sana. Ia melanjutkan, "Duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Ini bukan sekedar kata-kata penghiburan. Ini adalah janji Yesus kepada para murid-Nya. Dan untuk menjelaskan janji itu, Yesus memberikan perumpamaan yang sangat menyentuh, yakni perumpamaan tentang seorang perempuan yang melahirkan. Ia menanggung rasa sakit, tetapi saat anaknya lahir, rasa sakit itu berubah menjadi sukacita karena kehidupan yang baru telah datang ke tengah dunia. Saudara-saudari sahabat Silimo Katolik yang terkasih, bukankah hidup kita pun penuh dengan proses melahirkan? Ada kalanya kita mengalami kegagalan, penolakan, dan kehilangan. Ada kalanya kita merasa Tuhan jauh, atau bahkan kita bertanya, "Tuhan, mengapa Engkau diam?" Namun hari ini, Yesus meyakinkan kita, kesedihanmu tidak akan sia-sia. Air matamu, penderitaanmu akan dipakai Tuhan untuk melahirkan sesuatu yang baru
dalam hidupmu. Yang kita butuhkan adalah kesetiaan dan pengharapan. Saudara-saudari yang terkasih, kesedihan tidak selamanya. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, ekonomi yang sulit, relasi yang retak, kesehatan yang rapuh, Yesus ingin kita tahu bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Ia sedang bekerja di balik semua itu untuk membawa kita pada sukacita yang sejati. Tuhan tidak menghapus penderitaan, tetapi memberi makna di baliknya. Sama seperti salib yang tidak dihindari Yesus, hidup kita pun harus melalui jalan salib. Tapi salib itu bukan akhir dari cerita. Ada kebangkitan, ada sukacita. Sukacita yang dijanjikan Yesus yakni bersifat kekal. Dunia memberi sukacita yang sementara, seperti uang, prestasi, popularitas. Tetapi Yesus memberikan sukacita yang tak akan diambil oleh siapapun karena berasal dari kasih-Nya yang sejati. Pada waktu itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Ini berarti saat sukacita itu datang, segala pertanyaan, kebingungan, dan keluh kesah akan digantikan oleh pengertian dan damai. Saudara-saudari yang terkasih, apakah saat ini Anda sedang berada di masa kesedihan? Ingat, Yesus sudah melihat akhirnya. Kesedihan itu akan berubah menjadi sukacita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih dan kuasa-Nya. Mari kita setia, percaya, dan tetap berharap. Karena air mata hari ini adalah benih untuk sukacita esok hari. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, kami telah Kau tebus melalui wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Kasihanilah dan jagalah kami, agar kami dapat mewartakan sukacita kebangkitannya, sambil menantikan kedatangan kembali Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon rahmat berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa senantiasa menuntun, menyertai dan memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah saudara diutus. Amin.